warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhrifayanti, NPM 0320010022, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pengajaran bahasa. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian evaluasi. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, istilah evaluasi biasanya berkawan akrab dengan istilah pengukuran dan penilaian serta skor dan nilai. Pelaksanaan evaluasi pendidikan dalam praktiknya dalam dua tahap, yakni tahap pengumpulan data atau informasi dan tahap pengelolaan data atau informasi. Tahap pertama yakni pengumpulan data merupakan tahap pengukuran. Pada tahap ini, guru sedang berusaha mengumpulkan data. Data yang dimaksud merupakan data kasar yang berupa skor-skor mentah. Data skor mentah yang diperoleh dari hasil pengukuran itu belum dapat dimaknai sebelum diolah menjadi skor jadi atau skor terjabah. Proses pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai jenis alat ukur. Alat ukur yang biasa digunakan untuk memperoleh data atau skor mentah dapat berupa alat tes dan alat non-tes, seperti wawancara, observasi, tugas, dan lain-lain. Pada tahap ini, guru akan mengolah skor menjadi skor terjabar atau nilai jadi, dengan cara menilai, mempertimbangkan, mengelola, menafsirkan, atau membandingkan skor-skor mentah tersebut dengan suatu acuan patokan tertentu. Menurut Powerwanti, evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sebagai pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata, unjuk kerja kelompok, dan berbagai patokan lain. Selanjutnya, jenis-jenis pelaksanaan evaluasi, yakni yang pertama ulangan harian, 2 pemberian tugas, 3 ulangan umum. Selanjutnya, alat dan teknik evaluasi. Berdasarkan cara pelaksanaannya, secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk berikut, yakni 1. Tes tertulis, 2. Tes lisan, 3. Tes perbuatan. Aspek-aspek yang menjadi bahan penilaian sebagai berikut: 1. Keberanian mengemukakan pendapat, 2. Keaktifan, 3. Sikap menghargai pendapat orang lain, 4. Kerjasama dalam kelompok, 5. Kemampuan dalam memecahkan masalah, dan yang keenam adalah kefasihan dan kejelasan berbahasa. Selanjutnya, komponen dan jenis tes pengajaran, yakni kompetisi kebahasan, 2. Keterampilan berbahasa, dan 3. Kesastraan secara skematis. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi pengajaran bahasa. 1. Kemampuan siswa, 2. Komponen pembelajaran bahasa, dan yang ketiga, hakikat belajar bahasa. Selanjutnya, alat penilaian tes. 1. Tes berbicara, 2. Tes membaca, 3. Tes menulis. Alat penilaian non-tes. 1. Pengamatan, 2. Wawancara, 3. Tugas, dan 4. Portofolio. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi bahasa. Pada awal pembelajaran, menginformasikan kepada siswa tujuan dan hasil pembelajaran yang diharapkan. B. Melakukan identifikasi rata-rata kemampuan anak dalam membaca dan menulis. C. Sela-sela pembelajaran dilakukan pengamatan yang berkaitan dengan sikap, tanggapan, usaha-usaha,
kesulitan, dan kemajuan belajar siswa baik secara individual maupun klasikal. D. Memberikan tugas 3 buah bacaan wajib dan bacaan bebas selama 1 semester. E. Secara berkala, karangan atau tulisan siswa yang menurut siswa sendiri baik dapat dipajang di dinding kelas. Dan F. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, berdasarkan itu semua dilakukan refleksi dan penelitian. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.